Dua pelatih saling lempar pujian, Arteta pastikan tak ada rotasi pemain ke Bergamo. Kondisi terkini cedera Martin Odegaard, kebangkitan Sterling dan rencana Arteta untuk Martinelli. Simak informasi selengkapnya hanya di Gunner Space. Arsenal disebut sebagai tim yang indah, Gasperini dan Arteta saling lempar pujian. Pelatih Atlanta, Gianpiero Gasperini memberikan pujian tinggi kepada Arsenal jelang pertemuan mereka di kompetisi elit Eropa. Ia menyebut Arsenal sebagai tim yang indah dan sangat terorganisasi. Ia juga menambahkan bahwa hasil yang diraih oleh Arsenal sejauh ini sudah menunjukkan kualitas mereka, meskipun klub tersebut belum berhasil memenangkan Premier League. Gasperini juga mengungkapkan kekagumannya terhadap pelatih Mikel Arteta meskipun belum pernah bertemu langsung. Entah sebuah formalitas atau trik khusus, hal serupa pun juga keluar dari mulut Mikel Arteta. Ia pun juga menyatakan kekagumannya pada Gianpiero Gasperini jelang laga pembuka Arsenal di laga Champions melawan Atlanta. Dalam kompres sebelum pertandingan, Arteta menegaskan bahwa Atlanta akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi, mengingat keberhasilan Gasperini membawa klub Italia ini ke kancah Eropa dan mencapai hasil gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Sangat sulit bermain melawan mereka. Mereka memiliki gaya bermain tertentu yang dapat Anda lihat setiap minggu dan sangat menantang bagi lawan yang menghadapi mereka, kata Arteta. Sementara itu menatap laga ini, Gasperini menegaskan bahwa ia tidak memiliki target khusus untuk pertandingan melawan The Gunners. Fokus utamanya adalah memastikan Atlanta bisa finish di posisi 24 besar pada akhir fase liga. Arteta dapat bocoran orang dalam, tak akan ada rotasi pemain dalam lawatan ke Bergamo. Menghadapi langkah pertamanya di Liga Champions, Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal memiliki ambisi besar untuk melangkah lebih jauh daripada musim lalu. Setelah mencapai perempat final untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, sang pelatih percaya bahwa timnya telah belajar dari pengalaman tersebut dan kini lebih siap bersaing di kompetisi tertinggi Eropa. Jika musim lalu Arsenal berhasil melaju hingga perempat final setelah kemenangan impresif melawan PSV Eindhoven di laga pembuka, namun Arteta kini menegaskan bahwa pengalaman itu telah memberi pelajaran berharga bagi skuadnya, yakni tentang bagaimana menghadapi klub-klub elit di Eropa. Dengan lebih banyak pengalaman dan pemahaman, Arteta yakin bahwa timnya siap untuk menghadapi tantangan berat di Liga Champions musim ini. Sementara untuk mewujudkan ambisi ini, Mikel Arteta pun mengatakan tidak memiliki rencana untuk merotasi skuad Arsenal untuk pertandingan Liga Champions melawan Atlanta. Mengingat kini fokus Arsenal terpecah, mereka pun juga dihadapkan dengan jadwal yang padat. Perhatian akan segera beralih kembali ke Premier League dengan mereka melawan Manchester City. Namun demikian, Arteta meyakini anak asuhnya mampu menjaga kebugaran dengan sebaik mungkin. Lebih dari itu, Arteta pun mengatakan bahwa timnya telah siap untuk menghadapi gaya bermain Atlanta yang khas, yang membuat mereka menjadi tim yang sulit untuk dilawan. Arteta juga mendapatkan saran dari Jorginho dan Riccardo Calafiori saat mempersiapkan strategi permainan, karena keduanya pernah beberapa kali menghadapi Atlanta asuhan Gasperini saat masih bermain di Serie A. Kondisi terkini cedera Odegaard. Kabar buruk mendatangi Arsenal terkait kondisi cedera Martin Odegaard yang lebih parah dari dugaan. Yang mana dari hasil pemeriksaan terbaru ada ligamen ankle Odegaard yang bermasalah. Alhasil Odegaard pun harus menepi lebih lama demi memulihkan kondisinya. Meriam London pun tidak menyebutkan durasi absen Odegaard secara pasti. Tapi dari pernyataan manajer Arsenal Mikel Arteta, tersirat kalau pemain 26 tahun ini bakal menepi setidaknya 1 bulan. Meski demikian, Arteta berharap Odegaard tidak perlu lama-lama berada di ruang perawatan. Hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan adanya sedikit kerusakan di ligamen ankle, jadi kami akan sangat kehilangan dirinya. Kondisinya terbilang cukup parah sehingga dia harus absen sementara waktu. Semoga tidak berbulan-bulan, kata Arteta dikutip dari Independent.
Kembali mengingatkan, Odegaard mendapatkan cedera ankle saat membela timnas Norwegia di ajang UEFA Nation League pekan lalu. Cedera itu awalnya diprediksi tergolong ringan dan hanya membuat Odegaard absen saat bertemu Tottenham Hotspur. Sementara itu, Odegaard sendiri baru tampil 3 kali musim ini tanpa gol maupun assist. Sementara musim lalu, ex-Real Madrid ini membuat 11 gol dan 11 assist dari 48 laga yang dijalani. Kebangkitan mimpi buruk Raheem Sterling di Arsenal. Raheem Sterling diprediksi akan bangkit dari masa sulitnya di Chelsea oleh mantan bek The Blues Glenn Johnson. Menurut Johnson, Mikel Arteta adalah sosok pelatih yang tepat untuk mengembalikan performa terbaik Sterling karena ia paham bahwa sang pemain membutuhkan dukungan emosional untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Johnson menambahkan bahwa dukungan dari Arteta pun akan memberikan Sterling kepercayaan diri yang jauh lebih besar. Sementara itu, kedatangan Sterling di Arsenal juga disambut baik oleh pemain lain. Dalam hal ini, penyerang Arsenal Kai Havertz mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekan satu timnya di Emirates Stadium merasa sangat senang dengan kedatangan winger Chelsea Raheem Sterling dan menganggapnya sebagai rekrutan yang luar biasa. Kini Sterling pun berharap bisa membantu Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka, yakni untuk meraih gelar Premier League dan juga bersaing di Liga Champions. Pertandingan pertama di Liga Champions musim ini sendiri akan berlangsung melawan Atlanta pada Jumat dini hari. Makin hari makin melempem rencana Arteta pada Martinelli. Mikel Arteta kini memiliki kedalaman skuad yang semakin baik di meriam London. Dengan pemain pinjaman Raheem Sterling akan mendapatkan lebih banyak keterlibatan seiring dengan penurunan performa dari Gabriel Martinelli yang terus menjadi kekhawatiran. Mikel Arteta pun juga secara terbuka telah memuji kualitas dengan semangat Raheem Sterling seiring dengan meningkatnya seruan agar pemain pinjaman Arsenal ini masuk ke dalam starting 11. Jika benar Sterling masuk ke dalam starting 11, kemungkinan besar Gabriel Martinelli yang akan keluar. Hingga Bukayo Saka menjadi starter sudah pasti jadi sayap seberangnya. Performa Martinelli pun juga mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir yang mana ia belum mencetak gol musim ini dan musim lalu gagal mencapai angka ganda setelah penampilan terbaik karirnya pada 2022-2023. Pemain seperti Leandro Trossard telah muncul sebagai figur kunci bagi Arsenal dan semakin berpengaruh. Sementara pelatih Arsenal kini memiliki lebih banyak kedalaman dan alternatif yang kredibel. Takehiro Tomiyasu tinggalkan Arsenal di Januari. Arsenal kemungkinan besar akan menghadapi kenyataan pahit di bursa transfer Januari mendatang. Dengan Takehiro Tomiyasu yang menjadi incaran klub-klub besar Serie A seperti Inter Milan, Napoli, dan Juventus. Bersamaan bek Arsenal asal Jepang ini dikabarkan terbuka terhadap opsi pindah, khususnya ke klub Liga Champions. Meskipun Tomiyasu menjadi salah satu pemain yang disukai oleh para fans Arsenal, namun posisinya dalam tim utama mulai tersisih seiring berjalannya waktu. Sejak bergabung dari Bologna pada Agustus 2021 lalu, Tomiyasu telah menunjukkan dirinya sebagai bek serba bisa yang andal di berbagai posisi pertahanan. Dia pun menjadi salah satu pilar penting Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Namun masalah kebugaran yang terus menghantui karirnya membuat posisinya di tim utama mulai terancam. Cedera yang dideritanya sebelum musim ini dimulai pun semakin memperburuk situasinya. Saat ini dia absen akibat cedera lutut sehingga belum dapat tampil di kompetisi musim ini. Dalam hal ini, Mikel Arteta, pelatih Arsenal pun dikabarkan sudah menerima kemungkinan bahwa dia bisa kehilangan Tomiyasu, tepatnya pada bursa transfer Januari nanti. Menurut laporan, Inter Milan pun akan menjadi klub yang paling serius mengincar bek berusia 25 tahun ini. The Gunners sendiri diperkirakan akan meminta setidaknya 506 miliar rupiah untuk transfer pemain ini. Namun demikian, kepergian Tomiyasu tentu saja bisa menjadi pukulan bagi Arsenal, mengingat kemampuannya yang serbaguna di lini pertahanan. Namun demikian, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi The Gunners untuk meraup keuntungan finansial dari penjualannya.